Iklam warwa sira annal fardhu ente mesune fardhu iku layata mayazu ora dadi beda apa se fardhu an gairi saking liyane fardhu ila bizikri aksamil ulumi angin kelawan nuturaken pira-pira maceme ilmu. Kita akan mengetahui ilmu yang fardu atau ilmu yang tidak fardu tidak akan pernah mampu kecuali menyebutkan macam-macam ilmu. Wal ulumu tai pira-pira ilmu bil idhofati kelawan den sendiaken ilal fardi maring fardu ala zikang nahnu kang utawi ala ziku bisa dadihi lan ngadepi ing alahi iku tang kosimu dadi kandung apa ilmu apa ulum ila syariatin maring ilmu kang bangsa syariah wa ghairi syariatin lan liyane ilmu kang bangsa syariah. Ilmu kalau dinisbatkan disandarkan pada fardu yang kita bahas ini ada kalanya ilmu syariah, ada kalanya ilmu ghairu syariah. Nilai cara zaman Belanda dibedakan antara ilmu agama karo ilmu umum. Nah, ilmu agama karo ilmu umum. Sajane dari mriki niku ilmu syariah karo ghairu syariah. Tapi bukan berarti ilmu ghairu syariah itu tidak wajib, enggak. Masalah hukumnya nanti sesuai dengan kebutuhan. Wa ni lan ngarepaken ingsun bil syariati kelan ilmu syariah iku ma ilmu stupida kang den amrih kang den ala faedah apa ma minal anbiya'i saking pira-pira nabi shalawatullahi utawi pira-pira rahmati Allah iku alaihi ngatasi anbiya wa salamuhu lan keselamatane Allah. Yang dimaksud dengan ilmu syariah, ilmu itu bisa didapatkan hanya dari para anbiya, hanya didapatkan dari nabi yang nabi itu berdasarkan dengan wahyu, karena didhawuhna kali Allah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wala yusidulan ora nuduhaken ing ilmu apa alaklu wala yusidulan ora nuduhaken apa alaklu akal ilahi maring ilmu islah hisabin kalimatani ilmu hisab. Jadi ilmu itu tidak bisa dihasilkan dengan cara logika, dengan cara mikir seperti ilmu hisab. Ilmu hisab kan dengan cara mikir, dengan cara akal. Wala tajribati lan ora den tuduhaken wala tajribati layu sidul aklu wala tajribatu lan ora den tuduhaken ora nuduhaken ing ilmu apa tajribatu eksperimen. Eksperimen itu percobaan atau ya jajal, penjajalan. Misal tipi kalimadani ilmu tib. Nah, ilmu tib, ilmu kedokteran itu didapatkan dengan cara eksperimen, dengan cara penelitian, dijajal berkali-kali, setelahnya itu kok terbukti. Wala sama ulan ora nuduhaken ing ilmu apa pangrumu misal lughati kalimadani ilmu lughat. Dan ilmu syariah itu tidak bisa didapatkan dengan cara mendengarkan dari mulut per mulut seperti bahasa. Bahasa itu kan kita dengarkan dari mulut per mulut. Makanya banyak yang keliru dan kita tidak bisa untuk milih. Ya kadang salah kaprah, kayak kalong itu ya bisa kurang, kalong itu bisa burung kalong bisa burung kurang ya. Nah, kalau katanya wedi kan wedi itu ya
rada samar ya. Takut ya wedi, pasir ya wedi. Mulai caranya wedi kan wedi. Sumber karo sumur. Nah, semur. Nah, semur itu sayur, lah sumur kae jemur itu maneh. Plastik kresek. Napa kok ngono? Ya wis gelem gak gelem ya ngono iku karena yang kita dengar dari mulut ke mulut ya seperti itu betul nah. Kita dengar ya mulut ke mulut plastik kresek. Maka kalau kita membeli plastik kresek semuanya paham. Lah semua tiga ilmu itu, ilmu yang dihasilkan dengan cara akal, dengan cara eksperimen, dengan cara mendengarkan dari mulut ke mulut, tidak bisa disebut dengan ilmu syariah. Sedangkan ilmu syariah, ilmu yang dinisbatkan pada syara, karena hubungan ilmu itu didapatkan dari syara dan hubungannya dengan syara. Cara gampangan la yudraku laula khitabus syari' bi nafsil hukmi au bi asli al-naqis huwa alaih. Ilmu yang tidak bisa ditemukan tanpa ada khitab syari' dengan hukumnya itu atau dengan aslinya hukum yang sudah yang dijadikan sebagai analogi perkara lain ya, seperti adanya siksa kubur, adanya pertanyaan malaikat mungkar nakir, adanya kiamat, hisab, siratal mustaqim, surga, neraka, itu enggak didengar dari mulut ke mulut. Bisa diketahui semacam itu adalah murni dari syariat. Makanya seorang yang cerdasnya bagaimanapun ilmu apa budalah cerdas ngidapi, ditanya apa yang terjadi setelahnya mati, apa yang terjadi di dalam kuburan, apa setelahnya proses kematian, gak akan pernah ada yang bisa jawab sama sekali, karena memang tidak bisa diketahui dengan akal, tapi hanya bisa diketahui dengan penjelasan Nabi melalui dengan wahyu. Sampai Nabi saja kapan kiamat nggak akan diberitahu kok. Ini wis. Wal ulumu tawi pira-pira ilmu alati kang laisat kang ora ana apa se ulum. Iya, tidak berarti lah ilmu syariat niku hanya 3. Terbagi menjadi 3. Siji tafsir, kedua hadis, ketiga fikih. Hanya itu saja. Hadis, tafsir, hadis, fikih. Itu termasuk ilmu syariat. Kalau ilmu wifik, ilmu jimat, ilmu kanuragan, orang-orang yang mengatakan ilmu hikmah, ilmu apa nih? Yes, anu kayak perdukunan itu bukan ilmu syariat, nggak dihasilkan dari tafsir, hadis dan fikih. Wal ulumu ta'i pira-pira ilmu alati kang laisat kang ora ana palati ku syariatan bangsa syariat. Iku tangkosim mudah dikandung apa si alati. Kita bicara dulu ilmu yang bukan syariat. Ilmu yang bukan syariat itu terbagi menjadi 2. Terbagi ilama maring ilmu wa kang utahe maiku mahmudun dan puji. Wa ilama lan maring ilmu wa kang utahe maiku mazmumun dan bodoh. Jadi tidak semuanya ilmu yang bukan syariat itu tercelanda. Ilmu yang bukan syariat ada kalanya yang dipuji, ada kalanya yang mazmum. Wa ilmu ma huwa mubahun lan maring ilmu wa kang utahe maiku mubahun. Nah sing mahmud sing di sing mubah sing di sing mazmum yang mana? Fal mahmudu mongko utawi ilmu kang den puji saliyane syariat, maksudnya ilmu sing bukan syariat sing terpuji
iku ma ilmu tartabitu kang dadi sesambungan tartabitu kang dadi sesambungan bi kelawan ma opo masalihud dunya, yaitu ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan pengaturan dunia, termasuk ilmu politik, ilmu pertanian, ilmu perdagangan, ilmu ketatakenegaraan, itu semuanya mahmud walaupun bukan dibikin oleh syariat, dibuat oleh syariat. Mulane seperti pelajaran PMP barang ini kok bagus, itu mahmud walaupun bukan dihasilkan dari syariat, untuk mengetahui mengenalkan kita terhadap negara kaumiyah atau daulah kaumiyah, daulah watoniyah, negara yang menjadi kekuasaan negara bangsa, biar tidak terjerumus. Harus ada imaroh, harus ada imamah, harus ada khilafah dan seterusnya. Contohnya sing mahmud yang hubungan dengan kemaslahatan dunia, katib kaya kedokteran. Ini walaupun toh kemaslahatan dunia bukan dari Nabi, kecuali Tibun Nabawi. Wal hisabi lan ilmu mata mau duka. Mata mau duka kapan matimu ikon ngitung. Mata mau duka ini ya. Wa ilama lan maring wal hisab yang satu untuk tip dalam rangka untuk menstabilkan badan manusia ben waras, sing hisab untuk membatasi tentang harta. Wa dzalika utai mengkono-mengkono mahmudun gini ku mayata itu bimasalihud dunia al mahmud ma tartabitu bimasalihud dunia. Jadi ilmu sing hubungan kalih urusan kemaslahatan dunia iku yang kasimu dadi kandung apa zalik ilama maring perkara wa kang utaima iku fardu alal kifayah. Jadi yang ilmu urusan dunia niku ada yang fardu kifayah, sama dengan belajar fikih, sama dengan belajar tafsir yang melebihi kebutuhan. Dan itu termasuk fardu kifayah. Walaupun toh itu duduk ilmu syariat, makanya jangan ilmu sing fardu kifayah ku sing di pesantren tok ndak. Belajar mata mau tukar, belajar kedokteran, belajar pertanian, belajar perdagangan atau belajar ekonomi itu termasuk fardu kifayah. Kenapa? Karena tidak bisa manusia lepas darinya. Wa ilamalan mari perkara wa kang utaima, tapi dengan catatan lek nglakoni niku pancen tujuannya untuk melakukan kewajiban, bukan untuk mendapatkan keuntungan jambul khitam wa jambul dunya. Itu yang beda lagi, itu hanya saja niatnya saja. Belajar tambal ban itu fardu kifayah. Makanya kalau sampean tambal ban tujuannya untuk menolong kepada seseorang, itu ganjaran tok, fardu kifayah. Karena kalau tidak ada orang tambal ban ya sulit. Kalau ada orang bannya bocor di pinggir jalan itu bagaimana kan? Ini fardu kifayah. Hanya tujuannya yang perlu diatur, betul. Makanya Kanjeng Nabi itu tidak pernah, juga Kanjeng Nabi juga para sahabat, para mursyidin, para ulama salaf tidak pernah melarang orang-orang yang asalnya bekerja
terus disuruh berhenti untuk jungkung kepada Allah, tidak boleh semacam itu. Tetap disesuaikan dengan pekerjaannya. Sing jadi pegawai, sing jadi petani, tapi hanya diarahkan bagaimana petani bisa menuju kepada Allah, bagaimana pegawai bisa menuju kepada Allah, bagaimana tambal ban bisa menuju kepada Allah. Ini yang dimaksudkan. Tidak diharuskan terus suruh berhenti, itu tidak ada satupun orang-orang yang bekerja setelahnya masuk Islam disuruh meninggalkan pekerjaannya, nggak ada. Makanya gak usah fanatik, ini harus ilmu pesantren, enggak, harus ngaji tafsir, sudah. Jadi bakatnya orang masing-masing, tapi perlu dibina bagaimana niat yang baik sehingga mendapatkan pahala. Wa ilama wa fadilatun wa ilama lan maring perkara wa kang utahi maiku fadilatun, keutamaan tok apik, artinya belajarnya itu baik, tapi walai